Oke, selamat malam ya teman-teman, udah jam 7 nih. Nah, di video kali ini kita masih di BGP teman-teman, cuma kali ini kita bakal multi homing ya, yang mana kita punya 2 jalur untuk menuju internet teman-teman. Nah, sekalian juga kan sebelumnya itu saya belum pernah bikin ngepiringnya pakai Ethernet ya teman-teman, karena saya pakainya loopback itu, jadi sekalian aja gitu kita ngepiringnya pakai Ethernet teman-teman. Nah, untuk topologinya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada R1 dengan AS100, terus ada R2 dengan AS200, ada R3 dengan AS300, dan yang anggap aja internet ya, saya bikin satu IP 88 gitu, nanti muncul. Nah, ini saya sudah kasih juga untuk IP-nya teman-teman, ini sudah saya pasang ya IP-nya, saya cuma liatin proses untuk ngepiringnya teman-teman. Nah, mungkin bisa kita mulai aja langsung ya untuk ngepiringnya teman-teman. Kita ke R1 dulu. Kurang lebih caranya sama sih teman-teman dengan si yang loopback ya, karena loopback itu back belakangnya kan ini ya BGP. Nah, ini juga sama teman-teman, sudah saya setting ya semua AS-nya. Untuk IP-nya itu juga nggak ada teman-teman, cuma ada yang ini IP kliennya. Jadi ini semua IP-nya sesuai ini ya, 11.11 1, sini 2, sini 12 12 1, sini 2, di sini 14 14 1, sini 14 14 2. Terus di sini 13 13 1, di sini 13 13 2 teman-teman. Kurang lebih 1 2 ya. Nih bisa dilihat juga IP-nya di sini. Sama ya, kurang lebih gitu aja teman-teman. Saya juga nambahin loopback ya di tiap-tiap router. Dan saya masukin sih di sini. Di sini ada R1 loopback 111, terus ada R2 AS111, AS2222, di sini ada AS3, R3 itu 333, dan di sini ada R4 dengan AS400. Loopbacknya 444 teman-teman. Jadi kurang lebih sama ya, 200 2, 100 1, 300 3, 400 4 teman-teman. Nah, ini IP-nya kurang lebih begitu teman-teman. Ini ada kliennya sih, kita matikan aja karena nggak kepakai. Langsung aja kita ngepiring teman-teman. Nah, ini udah saya bikin juga kan ya, sudah saya setting nih. Kita tinggal ngepir aja. Oh, udah ada, nggak hapus ya, jadi saya hapus dulu teman-teman. Oke, tunggu ya, saya hapus aja deh semua, kayaknya masih sisa tuh. Oke teman-teman, udah saya hapus semua ya, tadi tuh lupa saya hapus kayaknya. Langsung aja kita ngepir teman-teman. Kita langsung aja di sini namanya bebas saja teman-teman, seperti biasa. Untuk remote address-nya kita isi sesuai dengan yang di topologi teman-teman. Kita bakal ngepir ke 200 dulu, yang mana itu 11.11.2 ya teman-teman. 11.11.11.2. Terus teman-teman kasih aja, ini kurang lebih sama yang di loopback teman-teman ngepiringnya ya. Cuma karena kita nggak pakai loopback, jadi kita multi hopnya nggak perlu dinyalain teman-teman. Sini kita ganti ya menjadi Ether 2, karena ini di Ether 2 ini yang IP-nya 11.11 teman-teman. Kita cek di sini ya. Nah, ini ya, 11.11 itu di Ether 2 teman-teman. Ini kita apply aja, terus kita copy, terus kita ngepir ke, kita cek di IP aja ya, biar gampang. Nah, kita ngepir ke 12.12.2 teman-teman. 12.12.12.2, di sini AS-nya itu 300. Ini kita ganti ke Ether 3 ya untuk update source-nya teman-teman. Sesuaikan dengan interface fisik teman-teman gitu. Kalau loopback pakainya LO juga. Oke teman-teman, kita udah melakukan piring di R1 ya, ini masih belum jalan teman-teman. Kita pindah dulu ke R2. Juga sama, kita tambahkan peer. Nah, kita cek dulu di topologi aja. Di R2 ini kita ngepir ke 13.13.2 dan juga 11.11.1 teman-teman. 11.11.1. Di sini AS-nya itu 100. Nah, titiknya lebihan ya. Juga sama, kita update ke R2 ya. Ether 2 teman-teman, bukan R2 ya. Sorry. Sini kita ganti jadi berapa tadi? 400 ya, AS 400. Tadi itu berapa? 13 ya. Cek dulu di IP-nya teman-teman. Oke, 13.13. Titik 2 ya, di sini 400 kita ganti. Sama ini kita ganti menjadi Ether 3 teman-teman. Sambil dicek juga ya untuk si ininya, betul gak di Ether 3? Betul ya, 300. 13 13. Kita
13.13.2. Oke. Sekarang kita ke router 3 teman-teman. Kita juga tambahkan peer-nya. Sini 11.11 ya. Saya cek dulu deh. Oh 12 ya, 12 dan juga 14. 12.1 ya. Di sini kita kasih AS-nya 100. Sambil kita cek di sini harusnya Ether 2 nih. Ether 2 ya yang 12. Terus kita kopas teman-teman. Kita ganti jadi berapa tadi? 14.14.2 ya. 14.14.14.2 kita ganti ke AS 400 ya. Oke teman-teman, kita ganti ke Ether 3 ya tadi. Oke, sampai kita cek ya, karena R1 udah di setting, jadi udah established teman-teman, udah terhubung ya. Kita pindah ke R4 teman-teman. Sini kita lakukan peer ke 13.13.1. Cek topologi lagi teman-teman. 14.14.1 ya. Kita pindah ke sini ke 14.14.1 dengan AS 300. Lalu di sini oke teman-teman, lanjut ya. Nah jadi kita bakal kalau nggak salah sudah saya advertising sih. Saya cek dulu. Lalu sudah saya advertising ya. Yang 30 ini matikan aja. Kita pindah ke R1 teman-teman. Ini hapus aja dulu ya. Ini R berapa? R2. Kita ke R1 teman-teman. Kita bakal cek apakah udah muncul si ini K88 ya. Anggap aja itu Google nya teman-teman, atau global internet ya. Belum muncul ya. Aktif. Oh ini udah muncul nih, sorry. Cuma dia satu jalur aja ya. 300 400. 300 400. Oh. 200 nya nggak ada ya. Saya cek dulu ya teman-teman. Oh ini belum ya. Saya cek ke R2 dulu teman-teman. Ini AS-nya betul 200. Oh ini ya, ada typo teman-teman. Coba kita apply lagi, apakah dia sudah established. Nah, udah established ya teman-teman. Typo ternyata. Nah sekarang udah muncul 2 jalur ya teman-teman. Ibarat kata itu kita udah connect sama. Oke teman-teman, sudah minum ya saya, jadi nggak halu lagi. Nah jadi udah mati teman-teman. Ternyata ini memang gara-gara si router saya, laptop saya ya. Laptop saya itu agak delay ya, jadi dia nggak apa namanya, lambat ya. Jadi tadi itu memang kenapa saya bingung, harusnya cepat gitu, kok jadi lama gitu, biasanya cepat. Nah setelah ini udah mati ya teman-teman, jadi dia pindah otomatis karena kita sudah nge-peer ke 2 ISP teman-teman. Ini saya sambil minum ya. Nah kebetulan yang jalan menuju R2 itu udah mati teman-teman, jadi dia aktif ya. Nah mungkin itu saja ya bagaimana cara kita melakukan multi homing ya, cuma sekedar nge-peer aja sebenarnya teman-teman. Tapi kita bisa combo nih teman-teman. Jadi saya nyalain dulu ya R2 nya. Nyalain lagi. Nah kita pakai studi kasus untuk si, misalnya di sini kan 200 ya, kita mau si, anggap aja AS300 ini dia punya 1 Gbps teman-teman. Di sini cuma 100 Mbps ya, jadi teman-teman bisa milih untuk siapa yang mau teman-teman pakai gitu. Nah ini masih loading, jadi saya stop dulu teman-teman. Nah oke teman-teman, ini udah selesai ya, udah jalan nih, muncul lagi si
R2-nya teman-teman, dipindah lah ya, diambil sama R2 nih teman-teman. Nah, kita bakal tambahkan studi kasus di sini teman-teman, yang mana nantinya memang si R1 ini ya nganggapnya si BGP ini kan dia mencari partnya yang paling dekat ya teman-teman, yang paling dekat nih. Jadi dia nganggapnya nih 200 paling dekat teman-teman. Tapi secara realitanya anggap aja ini ya, si 200 ini cuma punya kecepatan 100 Mbps. Nah, sedangkan yang AS300 ini ISPB itu punya 1 Gbps teman-teman. Nah, kita bisa manipulasi ya menggunakan local preference teman-teman. Sama seperti video yang local preference ya. Kita tinggal bikin aja untuk si filternya teman-teman. Ini udah saya bikin ya. Kita bikin ulang aja, nggak apa-apa. Sini kita bikin nama LP200 gitu. Terus BGP actionnya kita set si local preference-nya itu 200 teman-teman. Terus kita bikin lagi yang 100 teman-teman. Jadi kita manipulasi ini ya menggunakan local reference teman-teman. Local preference. Nah, ini tinggal kita pasang aja teman-teman ke ini ya piring kita. Nah, 200 ini kita pasangkan yang ini teman-teman, yang 100 aja ya, yang lebih kecil, agar dia nantinya, karena si local preference itu seperti sebelumnya teman-teman, itu nilainya yang paling tinggi, maka dia akan lebih diprioritasin teman-teman. Nah, kita apply aja, terus kita refresh dan kita resend teman-teman. Kita cek apakah udah berubah. Kita cek ya. Nah, ini udah berubah teman-teman. Jadi dia nggak milih lagi si ISPA teman-teman, karena sudah diubah ya. Kita bikin local preference ISPA ini cuma 100 aja, dia bakal lebih lebih rendah nilainya daripada ISPB, sehingga kita bisa menggunakan jalur utamanya itu menggunakan ISPB yang mana itu 1 Gbps teman-teman, daripada menggunakan ISPA yang cuma 100 Mbps. Nah, mungkin itu saja teman-teman bagaimana cara kita melakukan konfigurasi peer menggunakan Ethernet ya teman-teman, sama multi homing ya, yang mana kita menembak 2 ISP teman-teman, dan kita bikin aturan agar bisa ya semua kita untuk upstreamnya yang mana, downstreamnya yang mana teman-teman. Nah, caranya cukup simpel ya kalau ngepiring menggunakan si Ethernet fisiknya, cukup sama yang di peer. Teman-teman cukup masukin aja si IP dari router satunya yang terkonek ke kabel Ethernet teman-teman, dan sebutin aja AS-nya. Teman-teman nggak perlu pakai multi hop, karena multi hop itu dipakai untuk si LO ya, karena dia melompat-lompat dulu teman-teman, bukan langsung ke ini ya. Ini kan langsung ke IP-nya. Kalau LO itu kan dia dari OSPF-nya dulu, backbone-nya, baru dia ke LO-nya teman-teman. Jadi pakai multi hop ya, dan juga ini sama ya source-nya menggunakan interface basic Ethernet-nya. Dan juga untuk memanipulasinya tadi kita menggunakan filter teman-teman. Di sini saya bikin ya saya pakainya itu atribut local preference teman-teman. Yang mana local preference ini seperti video saya yang sebelumnya ya, yang bahas local preference, itu cukup ditinggikan aja nilainya agar dia bisa lebih atas teman-teman. Jadi semakin tinggi nilainya semakin diprioritaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.